Halo teman-teman, saya Filhan. Saya Dea. Saya Revelia. Saya Aep. Saya Saleh. Saya Dede. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video mengenai proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Fire Suppression System berbasis IoT. Selamat menyaksikan. Proyek kami, rancang bangun fire suppression system kami itu menggunakan tenaga hybrid. Tenaga hybrid kami itu didapat dari dua jenis energi, yaitu energi solar dan energi mekanik. Yang dimana energi mekanik itu digerakkan oleh turbin angin. Untuk energi solar kami menggunakan PV modul surya panel ini yang berjenis polikristalin dengan spesifikasi 10 watt peak dan tegangan yang dihasilkan sekitar 12 hingga 17 volt. Kemudian untuk turbin angin kami, ini adalah hasil rakitan kami sendiri. Untuk turbin angin kami dengan putaran sekitar 600 rpm dapat menghasilkan sekitar 12 volt. Jadi tegangan mereka berdua tidak jauh beda. Kemudian dua jenis power supply kami itu, pembangkit kami pasangkan dioda masing-masing yang akan diteruskan ke dalam MPPT atau SCC sebutannya, yaitu Solar Charge Controller, sebagai media pengontrol charge baterai agar tidak overcharge. Dari SCC kami yang berspesifikasi 10 ampere, dia akan menghasilkan tegangan 12 volt karena menyesuaikan dengan sistem rangkaian baterai yang kami buat menggunakan baterai VRLA ini. Baterai VRLA ini kita seri, maka menghasilkan rangkaian sistem baterai sebesar 12 volt yang kemudian akan menyuplai beban berupa ESP yang berperan sebagai microcontroller sistem kami, dan juga menyuplai beban pompa motor air yang kecil seperti pompa akuarium, di mana pompa kami akan berfungsi sebagai pengalir air untuk memadamkan api pada simulasi kami yang memiliki daya sekitar 3 watt. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kendali dari Fire Suppression System berbasis IoT. Di sini kami menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266. Data dari ESP akan dikirim melalui Wi-Fi ke aplikasi Blink. Dari aplikasi Blink ini kami memudahkan user dengan menampilkan berbagai macam indikator yang memudahkan user, seperti LED dengan level indikator minor, terus ada warning, terus ada critical. Kemudian juga pembacaan dari sensornya sendiri. Yang pertama itu dari sensor DHT11, dari pembacaan temperatur, dari humidity. Selanjutnya dari NK2 itu adalah kadar zat petroleum dan karbon. Baiklah teman-teman, sebelum kami mulai menjelaskan prinsip prototipe dari Fire Suppression System ini, alangkah baiknya kita tahu dulu terlebih dahulu apa indikator atau tanda-tanda dari kebakaran itu sendiri. Yang pertama yang kita tahu itu pasti sebelum terjadi kebakaran itu pasti adanya gas yang tidak wajar atau anomali gas yang dideteksi oleh sebuah sensor. Yang kedua, kenaikan suhu yang signifikan. Yang terakhir itu adalah pendeteksian api. Pada sistem kami ini, sensor yang akan mendeteksi indikasi kebakaran yang pertama itu adalah MQ2 atau gas sensor. Di sini kami men-setting atau melimit pembacaan dari MQ2 ini dengan 1000 ppm pada syntax codes di Arduino-nya. Apabila MQ2 mendeteksi asap di atas 1000 ppm, maka data dari MQ2, data analog tersebut akan diteruskan ke Node MCU atau ESP8266, dan kemudian di saat bersamaan indikator pada aplikasi Blink dan LED pada sistem ini akan menyala bersamaan, dan kemudian notifikasi ini juga akan terintegrasi dengan email user dengan info atau pesan petroleum detect. Dan yang kedua yang akan mendeteksi adalah sensor DHT11. Pada sensor DHT11 ini, sensor akan bekerja dengan mendeteksi suhu secara real time. User dapat mengetahui secara signifikan data berapa suhu
di dalam suatu ruangan atau di rumah dengan cara mengakses aplikasi Blink tersebut. Di sini kami men-set point atau men-setting nilai dari DHT11 itu adalah di atas 35 derajat Celcius. Kenapa kami men-setting di atas 35 derajat Celcius? Karena di saat itulah suhu di suatu ruangan itu sudah tidak wajar atau sudah di luar batas normal suhu ruangan. Dan yang terakhir, sensor yang memverifikasi bahwa itu terjadinya kebakaran atau tidak adalah sensor flame atau sensor api. Di sini sensor flame itu dapat bekerja dengan jarak 7600 nanometer dengan pembacaan spektrum gelombang. Dari sensor flame akan dikirimkan data ke node MCU SP8266 dan dari SP8266 ini akan nge-trigger relay untuk menyalakan pompa. Nah, pertanyaannya, suatu saat apabila si sensor flame ini mengalami anomali dan ternyata di lokasi benar-benar terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kami membuat sebuah sistem atau perencanaan dapat di remote atau dikontrol dengan menggunakan internet. Jadi di sini user dapat mengontrol dari jarak jauh dan ini merupakan suatu metode atau bentuk mitigasi awal pencegahan atau penanggulangan dari kebakaran itu tersendiri. User dapat langsung menekan switch atau button di aplikasi Blink dan kemudian indikator itu akan dapat ditampilkan di aplikasi Blink bahwa pompa itu bekerja atau tidak secara real time. Di sana user dapat mengetahui apakah api telah padam atau tidak, karena di sana kami juga telah men-setting interface atau dashboard yang dapat menginformasikan kepada user bahwa di sana di lokasi tersebut bahwa suhu sudah normal kembali dan api telah padam dengan cara melihat dengan suhu ruangan yang normal, gas sudah tidak ada lagi, dan pendeteksian api juga tidak ada oleh sensor flame. Selain mengirimkan data real time ke aplikasi Blink, pada saat bersamaan flame sensor juga akan mengirim sinyal ke relay sebagai trigger pompa untuk memadamkan api. Sekian dari saya, bagian kendali. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video proyek kami. Dadah.